Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kembali kita boleh berjumpa dalam satu renungan firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan dan kita renungkan tentu dan akan kita hayati bersama dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagaimana yang telah kami sampaikan beberapa waktu yang lalu dalam renungan sebelumnya, maka kita masih dalam serial Hidup dalam Tuntunan Kasih. Sebagai orang percaya yang telah ditebus dan menjadi milik Tuhan, maka hidup kita tidak boleh apatis, tidak boleh cuek atau tidak boleh pasif, tetapi hidup di dalam kasih yang selalu proaktif. Dan bagaimana kita jalani hidup dalam kasih? Mari kita kembali kepada perikop kita yang menjadi dasar renungan kita yang diberi judul oleh Lembaga Alkitab, yaitu Nasihat untuk Hidup dalam Kasih. Dalam renungan kali ini kita masuk dalam poin yang keempat, yaitu di dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-13 yang akan saya bacakan buat kita sekalian dan kita akan renungkan bersama. Bunyi firman Tuhan buat kita sekalian adalah, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Sekali lagi, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Tentu pada waktu itu saya pikir Paulus menghadapi satu masalah bagi orang-orang kudus, artinya orang-orang yang melayani Tuhan atau jemaat Tuhan mungkin ya. Saya pikir Paulus sedang prihatin dengan keadaan mereka, dan tentu karena tekanan sesuatu hal dan hidupnya adalah hanya untuk melayani. Kalau saya boleh menganggap bahwa ini adalah orang-orang yang melayani di pekerjaan Tuhan secara khusus, maka tentu itu menarik perhatian buat saudara dan saya, menarik perhatian buat orang-orang Kristen di Roma untuk supaya dia terpanggil untuk membantu kekurangan orang-orang kudus, Bapak Ibu Saudara. Mengapa demikian, Bapak Ibu Saudara? Hidup dalam kasih itu adalah dicirikan hanya objeknya yang berbeda, tetap membantu orang-orang yang kekurangan. Nah, cuman pada kesempatan kali ini Paulus mengarahkan kepada bantuan itu kepada orang-orang kudus. Jadi bukan berarti bahwa orang yang hidup dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, taruhlah seorang pendeta yang full timer, seorang hamba Tuhan yang dipakai untuk menginjil keliling, mereka tentu satu saat juga akan mengalami sesuatu secara ekonomis yang tidak sesuai dengan apa yang ia atau mereka butuhkan. Karena itu maka pada kesempatan yang baik ini Paulus mendorong orang Kristen di Roma dan juga tentu orang Kristen, orang percaya, anak Tuhan, jemaat Kristus yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membantu orang-orang kudus yang kekurangan dan berusaha untuk memberi tumpangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa demikian? Karena mereka pada umumnya seperti kami adalah hidup sebagai hamba Tuhan, dan kita ketika mendapat satu kedudukan dalam tanda petik sebagai pendeta itu bukan jabatan karir. Artinya apa? Kita tidak mau mengais karir di dalam pelayanan, tetapi kita justru ingin menjadi berkat melalui pelayanan. Tentu dalam hal yang berkaitan dengan masalah kebutuhan-kebutuhan rohani, pasti dia bertumbuh, tetapi secara ekonomi barangkali mereka hanya seadanya, bahkan mungkin dengan kepapaan mereka harus hidup. Nah, ini Paulus tentu memberikan satu wejangan buat para jemaat Roma pada waktu itu. Ayo dong, kamu jangan berdiam diri. Kalau ada hamba Tuhan, ada pendeta barangkali ya, ada orang-orang kudus yang kekurangan, mungkin mereka mau pakai sepatu aja sudah sepatu usang, sudah dijahit dan sebagainya barangkali, atau mungkin dia butuh kendaraan motor pun dia sebagai alat untuk pelayanan dia nggak punya, dan itu satu sarana yang penting. Paulus mendorong tentu hal ini untuk kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, untuk membantu orang-orang kudus dalam kekurangan dan berusaha untuk memberi tumpangan. Bapak Ibu Saudara, hamba Tuhan tidak boleh disamakan dengan profesional orang sekuler. Kalau orang sekuler tentu mempunyai jenjang karir, bagaimana dia bertumbuh dalam karir menjadi pejabat. Kalau di lingkungan pemerintah mungkin eselon
4, eselon 3, eselon 2, eselon 1, dan itu bertumbuh sesuai dengan nilai daripada fungsi dia dan kemampuan dia untuk menjadi pejabat, dan tentu mempunyai kompensasi yang lebih baik atau gaji atau kesejahteraan. Nah, kalau kita sebagai hamba Tuhan tentu tidak seperti itu yang kita tempuh. Kita hanya ingin melayani jiwa-jiwa supaya mereka diselamatkan, supaya mereka diberkati. Kita hanya berdoa supaya mereka yang sakit bisa disembuhkan, yang susah dihiburkan, yang kekurangan diberkati hanya melalui doa. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara, tentu hal ini akan membuat orang-orang yang tidak terlalu fokus dengan bagaimana organisasi tentang keuangan bagi hamba Tuhan, apalagi yang merintis satu jemaat, itu tentu tidak sampai ke sana. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, mari saya mengajak kita sekalian. Ayo, saya mengajak semua jemaat untuk ambil bagian dalam pelayanan. Bantulah hamba-hamba Tuhan, bantulah pekerjaan Tuhan. Karena Tuhan menghendaki supaya pekerjaannya diperluas di muka bumi dan untuk menjadi berkat bagi jemaat Tuhan. Dunia dewasa ini tentu diselimuti ataupun selalu diikuti dengan kondisi yang selalu update dan luas, supaya gereja juga bertumbuh di dalam penyesuaian dengan teknologi yang baik. Bagaimana kita bisa membagi berkat firman Tuhan, seperti renungan firman Tuhan melalui live streaming, melalui online, dan melalui berbagai hal. Dan itu tidak sedikit membutuhkan dana, tidak sedikit membutuhkan biaya. Dan saya rindu kalau memang itu dibutuhkan oleh gereja. Saya mengajak kita semua, ayo kita terus berbagi untuk sesuatu yang baik dan benar, yaitu kasih. Dalam hal ini, mari kita bantu hamba-hamba Tuhan. Bantu gerejamu di mana saudara tertanam. Saudara, jangan sampai kita justru lebih menyenangi apa yang kita senangi daripada Tuhan senangi. Dan Tuhan mengarahkan hari ini kepada kita, mari kita bantu untuk hamba-hamba Tuhan, untuk gereja Tuhan, supaya dia boleh melayani dengan optimal dan baik. Karena mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang hanya melayani tanpa pamrih. Mereka hanya melayani karena pengabdian. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus memberikan contoh yang sangat baik buat kita sekalian. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, dia berkata demikian. Mari, 1 Korintus pasal 9 ayat 17, saya akan bacakan buat kita sekalian, dan 18. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dia menganalogikan ataupun mengumpamakan atau menganggap kalau saya melakukan karena kekuatanku, karena keinginanku, karena kebisaanku, maka aku perlu dibayar. Tetapi Paulus menyatakan karena ini adalah pemberitaan, adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku, maka aku tidak perlu upah. Jadi ini menjadi karakter. Melayani itu karakter, panggilan yang melekat. Tentu bagi orang yang perlu digugah hari ini supaya dia mengerti. Termasuk memberkati orang-orang yang saat ini sedang kekurangan, yang pada kesempatan hari ini berfokus kepada hamba-hamba Tuhan. Saudara, bukan berarti kalau melayani hamba Tuhan pasti lebih baik daripada melayani orang miskin, tidak seperti itu. Tetapi Paulus mengajarkan pada ada area-area di mana saudara dan saya dipanggil untuk melayani, untuk membagi berkat, yaitu kepada hamba Tuhan, kepada orang-orang kudus, kepada gereja, supaya pekerjaan Tuhan tidak terbengkalai. Dan saudara ikut ambil bagian bagaimana saudara hidup dalam kasih. Karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat 18 dari 1 Korintus 9, demikian bunyi firman Tuhan. Kalau demikian apa upahku? Upahku ialah bahwa aku boleh memberitakan Injil. Kalau pendeta, upahku adalah aku boleh membagikan firman, boleh mengajar tentang kebenaran, boleh melayani mimbar, boleh melayani ibadah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Aku tidak mempergunakan hakku sebagai orang yang mestinya bisa memperoleh lebih banyak, tetapi biarlah ikut tanpa upah. Artinya apa? Pengabdian, saudara. Jadi bagi kami hamba-hamba Tuhan yang barangkali menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti apa yang saya sampaikan, mereka melayani hanya dengan tulus. Mereka melayani tanpa upah. Mereka melayani karena mengabdi kepada Tuhan dan sesama. Karena itu mari Bapak Ibu Saudara, saya berharap kita semua untuk menjadi orang-orang yang tahu bagaimana kita melayani untuk menjalani hidup dalam kasih
dalam hal ini adalah membantu orang-orang kudus dalam kekurangan dan selalu memberi tumpangan. Saudara-saudara, orang-orang yang memberi tumpangan kepada orang yang kekurangan, yang dalam hal ini konteksnya adalah untuk hamba Tuhan dan juga tentu untuk orang miskin, untuk orang-orang lain, itu bagaikan orang yang sedang menjamu malaikat. Saudara, saya akan bacakan di dalam Ibrani 13 ayat 2. Jangan kamu lupa bahwa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Artinya ada orang-orang yang melakukan dengan tulus, ada melakukan dengan kasih yang benar dalam kegiatan seperti ini, seperti menjamu malaikat. Luar biasa, saudara. Dan itulah firman Tuhan yang hari ini disampaikan kepada kita sekalian supaya saudara bisa hidup dalam kasih, yaitu dalam hal ini diarahkan kepada membantu orang-orang kudus dan memberi tumpangan. Bahkan di dalam Amsal pasal 19 ayat 17, Bapak Saudara, kalau saudara dan saya memberi tumpangan, menyantunin orang yang kekurangan, saudara, Tuhan berjanji kepada orang yang melakukan hal itu. Orang yang memberi tumpangan kepada orang yang kekurangan adalah orang yang memiutangi Tuhan, dan Tuhan pasti membalasnya. Amsal 19 ayat 17, siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, orang lemah ini berarti bukan lemah rohani ya, tentu lemah dalam kaitannya dia kekurangan dalam hal ekonomi mungkin, kekurangan dalam hal yang dia harus pakai dan hal-hal yang harus kita gunakan selama menjalani tugas di bumi, yaitu Tuhan akan membalas perbuatannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat yang baik ini saya kembali ingin mengingatkan hidup dalam kasih pada kesempatan yang hari ini adalah difokuskan, diarahkan kepada bagaimana saudara ambil bagian dan terlibat penuh dalam melayani orang-orang kudus, yaitu dengan memberi bantuan dan memberi tumpangan bagi mereka yang kekurangan, biar pekerjaan Tuhan yang mereka lakukan bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan itu hanya untuk kemuliaan Tuhan dan untuk menjadi berkat bagi orang-orang dan jemaat Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Amin.